never said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Rain. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami dalam pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi masa depan kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selanjutnya kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban ulang menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Anak-anak sekalian dipersilakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita boleh kembali berkumpul untuk melakukan proses pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Baik, ya, puji Tuhan semuanya hadir dan tetap menjaga kesehatan supaya proses pembelajaran kita juga tetap berjalan dengan baik. Ya, kalau nanti Bapak mengatakan salam historia, kalian menjawab pengalaman, perjuangan dan harapan Pace e Bene. Salam historia anak-anak sekalian. Pengalaman, perjuangan dan harapan Pace e Bene. Nah, anak-anak sekalian, materi sebelumnya kita mempelajari apa? Strategi perlawanan bangsa Indonesia dalam apa? Oke, strategi perlawanan bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa. Ya. Nah, hari ini materi kita adalah terkait dengan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Ya. Jadi nilai-nilai dari Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Nah, kompetensi dasar materi kita hari ini yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Lalu untuk keterampilannya, menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media yang lainnya. Indikator yang menjadi pencapaian indikator kita pada hari ini yaitu menganalisis latar belakang terbentuknya Sumpah Pemuda, baik itu kongres pertama maupun kongres yang kedua, lalu menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, menganalisis makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dalam konteks kehidupan Indonesia pada masa kini. Lalu indikator keterampilannya yaitu membuat infografis tentang latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda, lalu nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dan maknanya
yang terkandung dalam Sumpah Pemuda secara berkelompok dalam kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini, lalu menyajikan hasil diskusi dengan mempresentasikan hasil kegiatan proyek nanti di depan kelas ini, ya. Untuk penilaiannya atau penilaian proses belajar kita hari ini, yaitu ada 3, yaitu penilaian sikap melalui lembar pengamatan observasi, lalu pengetahuan melalui LKPD dan tes tertulis. Yang ketiga adalah keterampilan, ya. Jadi penilaian keterampilan ini melalui lembar pengamatan diskusi dan proses presentasi nantinya, ya. Model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah model pembelajaran project based learning, ya, project atau karya. Dan adapun tahapannya atau sintaks dari PJBL ini, tahap yang pertama adalah pembentukan proyek atau penugasan proyek. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dari pendidik. Yang kelima, menguji hasil proyek. Dan tahap yang keenam adalah evaluasi proses dan hasil dari proyek yang kalian buat nantinya dalam bentuk infografis, ya. Anggota kelompoknya seperti ini, yang dalam hal ini kalian sudah masuk ke dalam keanggotaan kelompok masing-masing. Sumpah Pemuda. Jadi silakan didiskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing bagaimana proses penentuan tema, rancangan, pembuatan proyek. Sekarang saatnya kita akan mempresentasikan rancangan dari proyek yang akan kalian buat nanti dalam bentuk infografis. Baik, rancangan penyelesaian proyek atau langkah-langkah dari kelompok 2, yaitu tema proyek kami adalah tentang Kongres Pemuda 2, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi sejarah tentang Kongres Pemuda 2 dan pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh pemuda Indonesia. Sumber yang kami jadikan sebagai referensi dalam pembuatan infografis ini dan berbagai sumber seperti internet, buku, bahan ajar, dan video pembelajaran. Infografis ini kami buat melalui aplikasi Canva yang hasilnya akan kami presentasikan dan diposting di Instagram. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah berikutnya untuk proses pembuatan proyek berupa infografis. Ini kalian punya terkait dengan Kongres Pemuda pertama, ya? Iya, Pak. Kongres Pemuda pertama. Nanti jangan lupa isi dari Kongres Pemuda pertama itu juga dimasukkan isinya, ya. Baik, Pak. Kongres Pemuda pertama, lalu organisasi-organisasi kepemudaan terkait dengan yang terlibat di dalam Kongres Pemuda pertama dimasukkan juga hal-hal penting lainnya, ya. Sekarang kalian silakan mengirim hasil pembuatan proyek kalian ke Padlet yang telah Bapak buat tadi. Sekarang kita akan menampilkan hasil dari Padlet atau hasil dari pembuatan proyek kalian. Ini adalah hasil dari pembuatan infografis kalian yang telah kalian kirim melalui Padlet dan yang nantinya akan kalian posting juga di Instagram kelas kalian, ya. Dari kelompok yang pertama sudah, kelompok yang kedua, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Selanjutnya presentasi diberikan kepada kelompok 2. Dipersilakan. Selamat pagi, salam Fransiskus Pacebene. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang Kongres Pemuda 2. Yang pertama,
Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dipimpin oleh Sugondo Jojo Pospito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Terlaksananya Kongres Pemuda II merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda I pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita Persatuan Pemuda. Kongres Pemuda II bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dari semua organisasi pemuda di Indonesia, membahas mengenai masalah perkumpulan pemuda Indonesia, dan memperkuat dalam kesadaran kebangsaan serta persatuan di Indonesia. Lalu hasil Kongres Pemuda II yaitu Sumpah Pemuda dan penetapan lagu kebangsaan. Kesimpulan dari Kongres Pemuda II adalah dukungan terhadap persatuan Indonesia dan perkumpulan pemuda Indonesia dan membentuk organisasi Indonesia Muda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya mewakili dari kelompok 3. Sebelumnya, tanggapan kami mengenai proyek yang dilakukan kelompok 2 sudah cukup bagus dan menarik. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan kami, apa dasar dari pemuda-pemuda Indonesia mendeklarasikan Kongres Pemuda II? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi jawabannya itu untuk menyatukan organisasi-organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia yang masih mempertahankan kedaerahannya masing-masing, dan Kongres Pemuda yang kedua ini bertujuan menyatukan seluruh perbedaan-perbedaan dari semua organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia dengan mengikrar Sumpah Pemuda, yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Lalu, para pemuda juga melakukan kongres ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dari semua organisasi pemuda di Indonesia, membahas mengenai masalah perkumpulan pemuda Indonesia dan memperkuat dalam kesadaran kebangsaan serta persatuan Indonesia. Apakah jawabannya bisa dipahami? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam Fransiskus Pace Bene. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ingin mengajak kita semua dulu untuk menyimpulkan materi kita hari ini terkait dengan nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda, lalu maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia. Baik, jadi menurut saya kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh pembahasan tiap kelompok hari ini yaitu di dalam kesempatan Kongres Pemuda II dihasilkan trilogi pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nilai dalam Sumpah Pemuda tentu didasarkan adanya kesinambungan antara hubungan dalam bermasyarakat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti cinta bangsa dan tanah air, dan juga membina nilai semangat persaudaraan dalam beragam perbedaan. Untuk makna Sumpah Pemuda sendiri, jika diresapi secara mendalam, Sumpah Pemuda mendorong persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan hingga sekarang, yang hendaknya diwujudkan dalam nilai rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap bangsa, dan tindakan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, silakan dibuka Google Form-nya dan dikerjakan soal evaluasinya. Silakan kalian membuka Padlet untuk mengisi lembar refleksi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita doa, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh Rain. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra Kudus, amin. Allah Bapa Tritunggal, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini dalam proses kegiatan belajar dan mengajar pada hari ini. Ya Bapa, semoga apa materi yang dituangkan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah SMA Assisi ini dapat berguna untuk masa depan kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Amin. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Emene dan salam Historia. Pengalaman, perjuangan dan harapan Pace Emene. Hey.